Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Bertemu kembali dengan saya Fauzan Umam, Magister Pendidikan. Saya adalah tutor online mata kuliah dasar umum Pendidikan Agama Islam. Pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang harkat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Pada sesi kali ini, kegiatan belajar kita akan meliputi 3 hal. Yang pertama, yaitu adalah hakikat manusia. Dan yang kedua adalah martabat manusia. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab manusia. Jadi, setelah mempelajari kegiatan belajar ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Yang pertama, yaitu adalah hakikat menurut ajaran Islam. Hakikat menurut ajaran Islam, hakikat manusia menurut ajaran Islam, yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling indah dan sempurna dalam penciptaannya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Yang ketiga, manusia adalah khalifah di muka bumi. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia itu adalah makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak asasi manusia. Jadi, menurut ajaran Islam, hakikat manusia dapat diartikan menjadi 5 hal ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang martabat manusia. Martabat manusia ini sebenarnya berkaitan dengan makom. Makom itu adalah tingkatan martabat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misalnya contoh tingkatan seorang sufi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini seperti ini. Jadi itu namanya makom. Jadi makom itu pada dasarnya bisa diartikan sebagai martabat. Adapun tingkat martabat manusia, ini yang pertama yaitu adalah tingkat taubat. Jadi seseorang ini ketika menyesal terhadap perbuatan yang perbuatan keliru yang dilakukan, maka dia akan bertaubat. Kemudian setelah itu, pada tingkatan yang kedua, dia akan memelihara dari perbuatan makruh, syubhat, serta lebih-lebih dari perbuatan yang diharamkan. Selanjutnya, manusia tersebut itu akan merasa miskin dari segalanya. Dia merasa tidak punya. Dia merasa bahwa apa yang ada sekarang itu bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada tingkatan selanjutnya, dia akan meninggalkan kesenangan duniawi. Jadi dia sudah tidak moh terhadap kesenangan-kesenangan duniawi, mengejar harta dan lain sebagainya. Baru setelah itu, dia akan pada tingkatan sabar. Setelah itu, dia akan bertakwa kepada Allah serta tawakal, menyerahkan diri pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dia akan melakukan introspeksi diri.
dia tidak hanya menyalahkan orang lain, tidak cuman bisa menyalahkan orang lain, tapi dia lebih memilih untuk bagaimana mencari kekurangan-kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki. Dan selanjutnya, dia akan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah merenungkan, dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses tafakkur barusan. Baru setelah itu dia akan timbul sifat khauf. Khauf ini sifat yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab manusia. Manusia ini sebenarnya di dalam kehidupannya ini di samping sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut sebagai makhluk Tuhan ataupun makhluk individu, ini juga sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Manusia itu juga berperan dalam kehidupan sosial karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Saling membutuhkan, saling bergantung antara satu manusia dengan manusia lain. Oleh karena itu, dalam praktek kehidupannya, ini manusia dibebani sebuah tanggung jawab yang mempunyai di mana manusia itu memiliki hak dan kewajiban yang dituntut pengabdian dan pengorbanan di sisi masyarakat. Tanggung jawab itu sendiri merupakan sifat yang mendasar dalam diri manusia. Seperti yang disebutkan barusan bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri, tapi harus berkelompok. Selanjutnya, apa saja tanggung jawab manusia itu? Tanggung jawab manusia ini ada 5. Jadi, kepada siapa saja manusia bertanggung jawab? Yang pertama, terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Bahwa manusia ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan harus dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri, karena semua yang dikerjakan ini akan mempengaruhi terhadap atau menentukan terhadap harga diri. Jika yang dikerjakan itu baik, maka harga dirinya juga baik. Itu pun sebaliknya. Dan selanjutnya, tanggung jawab manusia itu terhadap keluarga. Jadi, apa yang dikerjakan ini harus dipertanggungjawabkan kepada keluarga. Karena memang ketika manusia itu berbuat keliru, maka keluarganya juga akan terkena. Bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab manusia tersebut ini kepada masyarakat, di mana manusia tersebut ini memiliki peran di masyarakat. Seperti yang disampaikan barusan, bahwa manusia itu harus mengikuti dan berperan di masyarakat karena memang manusia itu tidak bisa lepas daripada kehidupan sosial. Selanjutnya, tanggung jawab manusia ini kepada bangsa. Maksudnya apa? Yaitu adalah semua tindakannya itu harus sesuai dengan norma dan aturan suatu bangsa. Artinya, ketika orang itu berbuat keliru, maka dia itu harus diproses hukum ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bangsa. Jadi ada pertanggungjawaban. Dan yang terakhir ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana manusia itu dikekang atau tidak lepas daripada aturan agama atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia ini harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sesuai dengan undang-undang agama. Demikianlah video materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.